Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan paskot doa malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjaga imunitas tubuh, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 70 ayat yang kelima. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tuhan kita adalah gembala yang baik, yang selalu memperhatikan kita supaya tidak jauh darinya. Sebab janji-janjinya yang menjadi pegangan kita pasti digenapinya. Asal kita setia, setiap kesaksian kemenangan bersama Yesus akan membangkitkan kegirangan bukan saja bagi diri kita, namun bagi setiap orang yang percaya, yang mungkin imannya sedang lemah atau terlelap. Persekutuan yang indah dengan Tuhan akan selalu dapat menular kepada orang yang ada di sekelilingnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuatkanlah kami yang sedang berada di persimpangan jalan keraguan-raguan dan keyakinan. Sebab tidak untuk selama-lamanya Engkau membiarkan kami sendirian. Dan sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu sedetik pun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Bukan saja dikala aku susah, di saat senang sekalipun Engkau ada. Di dalam nama Yesus, aku serahkan segenap jemaat-Mu di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan kami akan berlari kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Karena kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Burung pun kau perhatikan, dan tangan-Mu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku. Biar Ramadan
Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKPB Medan. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita hanya berjumpa secara virtual ini, oleh karena keterbatasan bagi kita untuk kita bisa berjumpa secara tatap muka, secara langsung. Kita sudah kangen untuk bisa berjumpa. Sudah 1 tahun lebih saya tidak di Medan, saya tidak datang untuk melayani di sana. Tetapi biarlah lewat virtual ini Bapak Ibu Saudara tetap diberkati Tuhan, tetap mengalami perlindungan Tuhan, tetap mengalami penjagaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya lewat firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita akan membawa berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua pada saat ini. Tema yang diberikan kepada saya dalam minggu ini adalah tentang pemulihan gereja. Ya, kita bicara tentang pemulihan gereja, artinya bahwa gereja perlu direstorasi, gereja perlu mengalami pemugaran kembali. Sama seperti bangunan yang sekian lama sudah ditinggalkan, baik itu rumah ataupun sebuah gedung yang sudah sekian lama tidak lagi dipergunakan. Maka untuk kita melihat bangunan tersebut untuk kelihatan indah dan baru lagi, maka diperlukan pemulihan atau pemugaran atau direstorasi, direnovasi kembali akan bangunan tersebut, sehingga akhirnya bangunan tersebut bisa kelihatan indah, cantik, baik, dan bisa dipergunakan kembali sebagai mana semestinya bangunan tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sebagai gereja, kita perlu mengalami pemulihan atau restorasi yang tadi saya katakan. Kalau kita melihat kenyataan pada saat ini, ada banyak iman orang percaya, iman gereja saat ini sedang mengalami kemerosotan, sedang mengalami penurunan secara rohani dan secara iman. Bukan karena adanya COVID ini Bapak Ibu Saudara, tetapi sebelum COVID pun ada banyak hal yang membuat akhirnya iman yang orang percaya mengalami penurunan, mengalami kemerosotan dalam kehidupan mereka. Ditambah lagi dengan adanya COVID, orang tidak lagi bisa beribadah. Tapi sebenarnya walaupun kita tidak bisa beribadah secara onsite, tapi ada banyak pilihan saat ini bagi orang yang sadar bahwa dia memerlukan Tuhan, dia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka ibadah online yang seperti saat ini akan menjadi sebuah pilihan yang utama di dalam kehidupan banyak orang pada saat sekarang. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau kita melihat kenyataannya pada saat ini ada banyak orang tidak percaya, orang yang tidak lagi datang ke gereja. Ada banyak orang tidak lagi mau berdoa. Ada banyak lagi orang tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Iman semakin merosot, rohani semakin merosot. Dan banyak faktor-faktor yang lain Bapak Ibu Saudara, penyebab daripada kemerosotan atau penurunan secara rohani di dalam kehidupan banyak orang percaya, dalam kehidupan gereja Tuhan. Bisa karena kekecewaan juga, bisa karena kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada manusia, bahkan pengabaian kepada hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan juga bisa karena kemalasan, bisa dengan nilai-nilai dunia yang telah merasuki hati dan pikiran banyak orang percaya, sehingga kemerosotan iman, penurunan iman itu terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Dengan itu Paulus memberikan salah satu nasihat kepada jemaat Roma di saat-saat jemaat tersebut sedang mengalami penurunan rohani, yang menyampaikan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara ayat ini yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nasihat Paulus dalam ayat ini, dia mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Karena kita tahu dunia ini di mana kita hidup, di mana kita tinggal, penuh dengan segala macam kejahatan, penuh dengan ketidakadilan. Dunia di mana banyak kesombongan, keserakahan terjadi dalam kehidupan orang-orang di dunia ini, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Sehingga Paulus mengatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kita serupa dengan sistem atau aturan-aturan yang ada di dalam dunia ini, sehingga aturan dan sistem yang saat ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini merasuk di dalam pikiran dan hati orang percaya. Karena kalau itu akan merasuk pikiran dan hati kita, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kemerosotan, penurunan secara iman dan rohani di dalam kehidupan gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau gereja saat ini sedang mengalami hal yang demikian, sedang mengalami keadaan rohani dan iman yang merosot? Apa yang gereja harus lakukan? Apa yang kita harus lakukan di tengah keadaan yang demikian, Bapak Ibu Saudara? Ada 3 hal yang saya bagikan kepada kita pada saat ini untuk mengatasi keadaan kemerosotan atau penurunan rohani dan iman ini. 3 hal yang mau saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tindakan yang harus dilakukan adalah harus bertobat. Tidak ada langkah yang utama untuk dilakukan sebagai gereja Tuhan untuk mengalami pemulihan. Satu-satunya langkah utama, satu-satunya jalan utama, pilihan utama di dalam kehidupan kita orang percaya adalah bertobat. Bertobat kepada Tuhan. Ini langkah yang diambil umat Israel pada saat mereka ada di dalam pembuangan. Saat mereka ada di dalam pembuangan, hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Mereka tidak lagi leluasa untuk beribadah kepada Tuhan. Saat mereka ada di Babel pada saat itu, mereka tidak lagi leluasa untuk memuji menyembah kepada Tuhan. Dan masa-masa yang begitu kelam, masa-masa yang begitu gelap di dalam kehidupan mereka, sama seperti apa yang kita alami pada saat ini. Dalam kondisi iman yang demikian, yang mereka sedang alami, atau penurunan iman rohani Israel pada saat itu, maka tidak ada hal yang mereka perlukan adalah pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Maka kita menemukan bagaimana Tuhan memberikan teguran bagi mereka di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Dikatakan di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Haleluya. Luar biasa ayat ini. Dia katakan kepada kita, kepada umat Israel secara khusus saat itu, dia mengatakan berbaliklah dengan segenap hatimu, bukan separuh hati. Berbaliknya Bapak Ibu Saudara, tetapi sepenuh hati. Artinya totalitas hidup orang Israel harus berbalik kepada Tuhan. Totalitas hidup kita harus berbalik kepada Tuhan.
datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Minta pengampunan Tuhan, bertobat dari semua jalan-jalan yang jahat. Yang tadi saya katakan, nilai-nilai dunia yang ada dalam kehidupan kita, kita harus bertobat dari segala kejahatan, dari segala kebencian, dari segala kekecewaan, dari segala kepahitan, dari segala hal yang lain yang merasuk di dalam pikiran dan hati kita. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kita harus bertobat. Ini kata metanoia itu atau metanoia, berbalik 180 derajat. Bukan berbalik berputar-putar Bapak Ibu Saudara. Karena ada juga saking semangatnya berbalik, dia bukan berbalik 180 derajat, tetapi dia berbalik 360 derajat Bapak Ibu Saudara. Dia kembali lagi pada dosa yang lama, pada kehidupan yang lama. Saking semangatnya untuk berbalik Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak mau hal yang demikian. Kita harus berbalik 180 derajat. Ini yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang kedua tadi. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu adalah kata metanoia atau metanoia Bapak Ibu Saudara. Kita harus berbalik dari cara-cara pikiran kita yang lama. Nah, ayat selanjutnya tadi yang mengatakan koyakan hatimu. Koyakan hatimu sungguh-sungguh. Artinya kita membuka hati pada tuntunan Tuhan, membuka hati kepada kehendak Tuhan, membuka hati pada rencana Tuhan, membuka hati kita. Kenapa dalam ayat itu siapa tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Itu tadi ayat mengatakan, siapa tahu dengan sikap hati kita yang demikian, kita mau bertobat, kita menyesal, berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan, membuka hati kita pada tuntunan Tuhan, pada pimpinan Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada rencana Tuhan. Ayat itu mengatakan siapa tahu Tuhan itu menyesal Bapak Ibu Saudara. Oleh karena sikap kita yang bertobat itu, akhirnya Tuhan menyesal. Dan dia mau memulihkan keadaan kita sebagai gerejanya. Tuhan mau memulihkan keadaan jemaat GKPB Medan, dipulihkan kembali Bapak Ibu Saudara seperti semula. Menjadi gereja yang luar biasa, menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang bermakna di kota Medan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini mengatakan siapa tahu mungkin dia berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya apa? Berkat. Amin. Jadi bukan hanya Tuhan menyesal, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan tinggalkan berkatnya. Karena dia melihat hati yang bertobat, hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati yang mencari Tuhan, hati yang meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Itu ayat itu. Kita berbalik, kita bertobat, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mengoyakkan hati kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, siapa tahu mungkin dia berbalik dan menyesal. Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah orang Niniwe? Orang Niniwe yang penuh dengan dosa, dan Tuhan akan menjungkir balikan kota tersebut. Tetapi Tuhan sebelum menjungkir balikan kota tersebut, Tuhan masih memberikan peringatan kepada mereka. Tuhan memakai Yunus. Sekalipun Yunus, kita kalau membaca dari keseluruhan kitab Yunus dari pasal 1 sampai pasal yang keempat tersebut, dan kita melihat bagaimana sikap Yunus, ogah-ogahan. Bahkan dia tidak mau, yang mestinya dia pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis, menghindari panggilan Tuhan atau perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan itu mengasihi mereka. Walaupun akhirnya Yunus, kita membaca ayat firman Tuhan tersebut di dalam Yunus, akhirnya Yunus sadar setelah dia dibuang dari perut ikan yang besar, ditelan selama 3 hari di sana, yang merupakan itu juga tanda akan kematian Tuhan Yesus di dalam kuburan selama 3 hari Bapak Ibu Saudara. Tetapi akhirnya Yunus
mau walaupun secara ogah-ogahan menyampaikan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dan waktu orang-orang Niniwe itu menanggapi secara positif akan seruan Tuhan kepada mereka, mereka mengambil langkah. Langkah yang mereka lakukan adalah bertobat, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya manusianya yang bertobat, termasuk hewan-hewan pada saat itu disuruh untuk berpuasa. Artinya disuruh untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya manusia yang berpuasa, hewan pun saat itu disuruh berpuasa oleh orang-orang Niniwe. Dan ini adalah pertobatan yang luar biasa. Dan kita melihat bagaimana dalam pasal yang keempat itu Tuhan juga akhirnya mengatakan, aku menyesal akan rancangan yang akan melakukan kepada orang-orang Niniwe, yang tadinya dia akan menjungkir balikan kota tersebut. Tetapi karena dia melihat ada sebuah perubahan, ada sebuah pertobatan yang terjadi dalam hidup mereka, akhirnya orang Niniwe diselamatkan dan diampuni. Demikian yang kita harapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya akan terjadi pemulihan bagi jemaat di Medan. Saya percaya, dan Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan di dalam jemaat Medan, di dalam gereja Medan. Bapak Ibu Saudara bisa menulis dengan kata amin dan atau dengan kata percaya bahwa itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang pertama saya sampaikan kepada kita, langkah untuk kita mengalami pemulihan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah kembali pada kasih yang mula-mula. Ini hal yang paling penting juga bagi kita. Acap kali penyebab kemerosotan rohani terjadi bukan faktor dari luar, Bapak Ibu Saudara, tetapi faktornya dalam diri kita, yaitu kenyamanan. Kenyamanan ini merupakan musuh untuk kebangkitan rohani, untuk kemajuan rohani. Nyaman akan mengalami penurunan rohani dalam kehidupan kita, yang membuat segala sesuatu yang kita kerjakan kepada Tuhan bukan lagi berdasarkan kasih kita kepada Allah, berubah menjadi rutinitas saja atau kewajiban agamawi saja yang kita lakukan. Baik dalam ibadah kita, di dalam doa kita, dalam persekutuan kita, dalam kita membaca firman Tuhan, bahkan termasuk di dalam pelayanan kita, hanya sebuah kewajiban saja. Bukan lagi berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, tetapi menjadi kewajiban agamawi saja yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Banyak orang percaya yang kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan kerinduan, kehilangan kehausan mereka, terjebak pada rutinitas. Kenapa terjadinya rutinitas? Dari rasa nyaman tadi yang saya katakan, nyaman secara rohani, tidak ada tantangan, membuat akhirnya kemerosotan terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya. Dan ini yang Tuhan tegur kepada jemaat yang ada di Efesus. Mereka tetap jemaat yang setia, tekun, mereka masih bisa membedakan yang mana rasul asli dan palsu. Karunia roh masih bekerja dalam kehidupan mereka, masih sabar dalam penderitaan. Artinya bahwa iman mereka itu luar biasa. Kita melihatnya, layanan mereka luar biasa. Tetapi Tuhan memberikan teguran kepada mereka, atau Tuhan mencela mereka. Kalau kita membaca keseluruhan daripada Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima, bagaimana Tuhan menegur jemaat di Efesus itu. Nah, saya membacakan kepada Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat itu mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Ini jemaat Efesus ini masih tetap melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik. Tapi Tuhan mengatakan di ayat selanjutnya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, ini teguran yang luar biasa bagi kita. Apa yang disampaikan Tuhan kepada jemaat di Efesus, demikian juga dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka untuk kita atau gereja mengalami pemulihan, kita harus kembali pada kasih yang mula-mula. Bagaimana dulu kita baru bertobat, menerima kasih yang mula-mula, cinta pertama kita kepada Tuhan. Tidak ada kita waktu itu, di hati kita itu hanya ada Yesus. Itu yang ada di hati kita. Mula-mula kita tidak pernah memperhitungkan waktu. Pada saat kita pergi pelayanan, pada saat kita beribadah, pada saat kita berdoa, kita tidak pernah memperhitungkan apa yang akan dilakukan gereja kepada kita saat itu. Hati kita itu begitu membara, begitu rindu, begitu haus kepada Tuhan. Begitu bernyala-nyala hati kita kepada Tuhan. Begitu hausnya kita kepada Tuhan. Maunya kita mau berdoa, maunya kita mau ke gereja, maunya kita mau bersekutu dengan Tuhan, maunya kita mau pergi penginjilan, maunya kita mau baca firman Tuhan. Itu adalah kasih yang mula-mula, dan itu kita harus kembali pada kasih yang demikian. Jangan sampai kita tinggalkan kasih yang mula-mula yang demikian. Perlu, penting bagi kita kembali. Kita memeriksa diri kita. Jangan-jangan kita sudah menjauh dari Tuhan, sudah meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Kita masih menganggap bahwa fine-fine saja, baik-baik saja keadaan saya. Padahal rohani kita sedang mengalami kemerosotan, iman kita sedang mengalami penurunan yang sangat drastis dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Mari kembali pada kasih yang mula-mula. Jemaat Efesus itu luar biasa, mereka pelayanan luar biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Nah, Tuhan mengatakan bertobat, kembali pada kasih yang mula-mula. Cari wajah Tuhan, duduk lagi kembali kepada Tuhan. Dulu kita tidak perlu diperhitungkan apa yang kita akan diberikan orang kepada kita. Kita tidak pernah menunggu apakah orang memuji kita, memberikan kita apresiasi. Kita tulus dengan kasih yang murni. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau berkorban apa saja, bahkan termasuk uang kita, materi kita, berani berkorban. Tapi bagaimana dengan sekarang, Bapak Ibu Saudara? Apa kasih seperti itu masih ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Kalau tidak ada, firman Tuhan mengatakan kembali pada kasih yang mula-mula. Jangan kita tinggalkan kasih kita yang mula-mula di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada semangat yang baru bagi jemaat GKPB Medan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan kepada kita, yaitu nantikan Tuhan. Ini hal yang penting bagi kita, yang harus kita lakukan pada saat ini. Kalau kita ingin melihat pemulihan gereja terjadi, jemaat Medan dipulihkan kembali, gereja di Medan dipulihkan kembali, maka kita perlu menantikan Tuhan. Nanti seperti yang Maria lakukan di dalam kehidupannya kepada Yesus. Apa yang dilakukan Maria? Hanya duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak ada hal yang lain. Dia duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 39, Bapak Ibu Saudara, dia katakan,
perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu yang dilakukan Maria dalam hidupnya. Di dalam dia menanti-nantikan Tuhan. Kita perlu menanti-nanti Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-40 ayat yang ke-30 dan 31, khususnya di dalam ayat yang ke-31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan saya tentang kehidupan Kaleb waktu dia merebut Hebron. Dia mengatakan kepada Yosua, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-14, dia sampaikan kepada Yosua, sama seperti kekuatanku pada saat Musa hamba Tuhan itu mengutus kita untuk pergi ke tanah Kanaan untuk mengintai negeri ini. Kekuatan yang sama, yang saat ini umurku sudah 85 tahun. Kenapa dia memiliki tetap kekuatan yang sama? Sementara secara umur dia sudah tua. Saya percaya karena ada Tuhan yang terus dia nantikan dalam hidupnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan mengatakan tadi di dalam Yeremia 30 ayat Yeremia 40 ayat 31, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan tetap mendapatkan kekuatan yang baru. Akan ada kesegaran, akan ada fresh di dalam hati kita. Segar rohani kita, buka rohani kita. Ada sesuatu semangat di dalam hati kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Ada kebangkitan rohani dalam hati kita seperti kalian miliki. Tetap bangkit rohaninya, tetap bangkit semangatnya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara dia tetap bangkit kepada Tuhan? Karena dia tahu Tuhan ada dalam hidupnya. Ada Tuhan yang menyertai dia. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Ada Tuhan yang bersama dengan dia. Sehingga semangat yang 40 tahun umurnya saat itu sama semangatnya pada saat dia memiliki umur 85 tahun. Bapak Ibu Saudara, karena rahasianya adalah menantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau gereja MDC Medan mau mengalami pemulihan seperti awal-awal gereja ini berdiri tahun 1992 yang lalu dengan api doa yang luar biasa, saya menantang Bapak Ibu Saudara jemaat Medan yang saya kasihi untuk mengambil tindakan ini, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan tanpa agenda pribadi, dengan berfokus hanya kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Saya percaya Medan akan mengalami kebangkitan rohani kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin atau tulis di dalam komentar di dalam YouTube Bapak Ibu YouTube ini dengan kata amin. Dan saya percaya bahwa akan terjadi pemulihan yang besar di dalam gereja GKPB Medan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita harapkan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali. Saya bisa berangkat ke Medan lagi. Saya bisa memberkati jemaat Medan di dalam ibadah-ibadah yang onsite. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyata
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya doa berkat, saya akan berdoa bagi seluruh saudara Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah meneguhkan, menyembuhkan, memberkati seluruh jemaat kekasih jiwa-Mu yang perlu keajaiban-Mu, perlu mujizat-Mu. Tuhan berkati berlimpah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat letih lesu Engkau legakan, yang terikat terbelenggu Engkau bebaskan, yang paceklik Tuhan beri panen keberhasilan, yang masih kecewa pahit Tuhan balut lukanya, lembutkan hati mereka untuk dipulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang semuanya diberkati dimanapun kemanapun seluruh jemaat-Mu, umat-Mu, kekasih jiwa-Mu. Tuhan berkati berlimpah dengan perlindungan sempurna, pertolongan sempurna, indah tepat pada waktunya. Tuhan menyertai dengan sempurna. Tuhan memberi yang terbaik dengan anugerah sempurna di dalam nama Yesus. Mari kekasih jiwa Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Biarlah Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya. Sukacita yang daripada ilahi terjadi dalam kehidupanmu. Mulai hari ini terus dan selamanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam kehendak-Nya, di dalam kebenaran firman-Nya. Apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung, dengan satu maksud engkau semakin melekat berakal di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, penolong pembela-Mu, Tuhan Allah-Mu. Pulanglah membawa berkat ini, terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang terima berkat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.